فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita, sehingga dengannya kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita ini mampu menjalankan kewajiban-kewajiban yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi Allah Subhanahu wa taala tangan, kaki dan juga anggota badan yang seluruh anggota badan ini bermanfaat bagi pribadi seorang tersebut, maka menunjukkan seharusnya seorang hamba itu bertambah syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Namun jikalau kalian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ancam orang-orang yang tidak mensyukuri atau tidak kurang bersyukur kepada Allah, diancam dengan azab yang pedih. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini adalah berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan senang hati dan tidak merasa terbebani. Ya. Dengan ikhlas, senang hati dan tidak merasa terbebani. Sehingga dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada yang Allah perintahkan ini, dia jalankan dengan penuh ketundukan, tunduk dan penuh dengan kekhusyuan. Dia dapatkan hasil dari dia beribadah kepada Allah, yaitu kenikmatan dia beribadah kepadanya. Anta budallaha kana katarum malam takun tarau baina yara. Apabila kalian beribadah kepada Allah, lihatlah bahwasanya selalu di depan kalian. Tidak ada dalam ibadah seorang pun dalam harian dia salat, zikir, melainkan yang dia hadirkan hanyalah Allah. Namun ketika dalam beribadah tersebut banyak kekurangan dalam ibadah kepada Allah, lihat bahwasanya Allah melihat ibadah kita. Maka kualitas dalam ibadah ini perlu diiringi dengan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang di dalam salatnya, dia mengucapkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, yaitu ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca oleh kaum muslimin di dalam setiap harinya ketika dia salat. Ya, di awal-awal dia setelah takbiratul ihram, dia baca doa ini. Seharusnya dia tahu bahwasanya ketika dia ucapkan ini perlu kualitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kualitas yang dia dapatkan, dia pahami tujuannya apa dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah menciptakan manusia? Dan kenapa Allah mengutus Rasul setelah Allah ciptakan manusia? Dan kenapa Allah turunkan wahyu untuk manusia setelah Allah ciptakan? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah menciptakan kita? Limadza khalaqana Allah? Kenapa Allah menciptakan kita sebagai manusia ini? Sedangkan kita adalah seorang hamba. Maka kita jawab, khalaqana lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'an. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk mengabdi kepada Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan atau tidak berbuat syirik sekalipun di muka bumi sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tujuan Allah menciptakan manusia tidak lain adalah agar manusia mengabdi kepadanya. Wa dalilu qaulu ta'ala fi surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepada Allah. Ini jelas Pak ya. Jadi tujuan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika berlalunya waktu, manusia telah diciptakannya, bergantinya zaman, bergantinya para nabi dan rasul. Ada di antara manusia yang mencari jalan dalam ibadah ini untuk sujud mengabdi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pada zaman kaum Nabi Nuh alaihi wassalam. Berapa tahun antara Adam dengan Nabi Nuh? Yang dimana lahirlah anak-anak keturunan di kalangan manusia pada zaman itu, yang jelas-jelas kalau kita lihat generasi yang amat dekat dengan generasinya Nabi Adam alaihissalam. Lihat zaman generasi yang amat dekat dengan zaman Nabi Adam alaihissalam. Ada di antara mereka yang hidup sudah mulai mereka lari daripada sujud kepada Allah. Mereka mencari wasilah-wasilah jalan yang mendekatkan diri untuk beribadah kepada Allah, tetapi bukan kepada Allah langsung, melainkan melalui wasilah. Mereka menyembah orang-orang yang salih yang telah meninggal dunia. Mereka membuat patung. Mereka membuat wasilah-wasilah yang dimana dia katakan bahwasanya kami tidak menyembah patung-patung ini, tetapi kami inginkan patung-patung ini atau orang-orang soleh ini dia menjadikan nantinya memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus wa qauluhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan benar-benar sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, yaitu rasul. Apa tujuan mereka dakwah ini? An ya'budullaha, agar supaya mereka menyembah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan mereka menjauhi dari sesuatu yang dijadikan tandingan-tandingan selain Allah dalam ibadahnya. Pentingnya
pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dapat merusak amal seseorang. La in asrafta la yahbatanna amaluka. Niscaya kalian apabila kalian menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya amal-amal kalian akan hangus. Bukankah kezaliman yang sangat besar ini adalah kesyirikan? Ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka bertanya, siapa manusia yang tidak menzalimi diri sendiri? Kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan, yang dikatakan menzalimi di sini adalah kezaliman yang sangat besar, yaitu menyekutukan Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi tujuan manusia intinya adalah untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain. Wa qalu ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu Allah Jalla Jalaluhu telah memerintahkan alla ta'budu, agar supaya kalian menyembah, agar kalian sujud, illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang memerintahkan agar manusia ini sujud dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Dan kemudian diiringkan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, dalam Al-Qur'an Al-An'am. Katakanlah, ta'alu, marilah, atlu, aku beritahukan kepada kalian, ma harrama rabbukum, apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Apa itu? Ma harrama rabbukum 'alaikum, apa yang telah Rabb kalian haramkan untuk kalian dalam masalah ibadah. Apa? Ala tusyriku bihi syai'a, ketahuilah janganlah kalian menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun, sekecil apapun. Tidak boleh menyekutukan Allah. Inilah salah satu pentingnya tauhid dalam diri seorang hamba. Sekiranya mereka tidak mempelajari ilmu ini, atau mereka menjauh ilmu ini, siapa yang akan membimbing dirinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia akan sujud kepada Allah sedangkan masih ada riya di dalam hatinya? Bagaimana dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya, ibadahnya, sedangkan dia masih menaruh sesuatu untuk meminta pertolongan, isti'anah, istighatsah li ghairillah, masih meminta pertolongan, perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka amal diterima sedangkan la in asrakta la yahbatanna amaluka, apabila kalian menyekutukan Allah, la in asrakta, perhatikan, apabila kalian benar-benar menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya
akan sirna amal-amal kita. Sedekah kita akan hangus. Zakat kita akan sirna. Pahala yang seharusnya memberikan bekal bagi dirinya di akhirat menjadi pahala haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Karena kenapa? Karena masih ada kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah, azalukum jami'an. Wa qawluhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian menyembah Allah, dan hendaklah kalian menyembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Ayat yang memerintahkan agar manusia mengerjakan Allah ini cukup banyak. Berarti apa? Pentingnya memahami ilmu tauhid agar manusia tidak terjerumus ke dalam jurang-jurang yang dapat terjerumuskan diri mereka kekal di dalam api neraka. Lihat di dalam ayat selanjutnya, ketika kita pahami wa anna hadza sirati mustaqima, wa anna hadza, dan bahwasanya ini sirati mustaqima, yaitu jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Itu jalan yang mana? Jalan yang seperti apa? Walaupun Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam kisahnya ketika meriwayatkan hadis ini, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah membuat satu garis yang lurus. Kemudian Rasulullah mengatakan wa anna hadza siratal mustaqim. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan tersebut. Kemudian Rasulullah membuat garis yang bercabang. Hadhihi subul. Hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang bercabang. Laisa minha, tidak ada satupun jalan dari jalan yang bercabang ini melainkan ada syaitan yang menyeru di dalamnya. Lihat. Tidak ada satupun jalan dari jalan-jalan yang bercabang ini melainkan ada syaitan yang menyeru di dalamnya. Apa itu? Mengajak manusia menuju kesesatan. Maka Rasulullah mengatakan wa anna hadza siratal mustaqima, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalan tersebut, wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan bercabang, fatafarraqu bikum an sabili, dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Agar supaya apa jalan ini? Agar menyatukan umat, bukan apa? Seperti jalan yang bercabang, tafarraqu an sabili, karena jalan yang bercabang ini memecah belah agama kalian, memecah belah dari jalan yang lurus ini. Lihat, jalan yang bercabang ini memecah belah daripada jalan yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Lihat kata Allah, demikianlah aku wasiatkan kepada kalian agar supaya kalian bertakwa. Ya, ayo. Lihat, ketika Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis tentang kegembiraan seorang hamba ketika mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah digonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas himar. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz,
Atadri ma haqqullahi 'alal ibadi? Maukah aku beritahukan kepada kalian hak-hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak-hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Qultu, maka aku katakan, yaitu Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam. Apa? Ya Mu'ad, atadri, maukah, tahukah kamu ketika sesuatu yang dia di belakangnya Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa-apa, kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, diberitahukan sesuatu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bertanya, wahai Mu'ad, tahukah kamu tentang sesuatu yang dimana sesuatu tersebut berkaitan tentang masalah akidah? Apa itu? Hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW tidak buru-buru untuk menjawab atau sok tahu, tetapi lihat jawaban Mu'ad. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Menunjukkan apa? Menunjukkan Mu'ad bin Jabal tidak berani mendahului Rasulullah SAW dalam masalah hal ini. Bisa jadi dia takut salah, bisa jadi dia takut menyimpang, tidak direka-reka jawabannya, melainkan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Seharusnya demikianlah sifat di antara kaum muslimin. Seharusnya demikian sifat seorang kaum muslimin. Mereka tidak mendahului Allah dan Rasulnya, melainkan dia kembalikan kepada Allah dan Rasulnya dengan berdasarkan ilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekiranya kalian tidak memiliki ilmu, bertanyalah kepada ahlinya. Ketika ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Maka secara zahir yang ditanya adalah masalah berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah? Seorang mukmin yang baik tidak akan mendahului ucapannya, melainkan ucapan yang dia ucapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tidaklah seorang mukmin yang baik melainkan ucapan yang dia ucapkan, melainkan ilmu yang dia dapatkan dari belajar dengan para ulama, para asatidzah yang terpercaya keilmuan mereka, yang tidak menyesatkan kaum muslimin dalam akidah mereka. Seharusnya demikian. Tidak mengatakan Allah di mana-mana, sedangkan ditanya dalil tidak tahu dengan logikanya. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, yang dia rindu akan kebenaran, kekuatan tauhid, akidah yang benar, ikhlas dalam beramal karena Allah, maka dia niscaya akan mendahului ilmunya daripada akalnya, mendahului ilmunya daripada akalnya. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, Allah bersemayam, Ar-Rahman bersemayam di atas ars, maka dia yakini Allah itu bersemayam di atas ars. Tidak lebih daripada itu, tidak menanyakan kaifiatnya. Bagaimana istawanya Allah? Tidak menanyakan bagaimana dulunya Allah, karena hal yang demikian ini adalah sesuatu perkara yang diada-adakan. Tetapi mengimani Allah di langit adalah kewajiban seorang muslim yang baik. Karena kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan yang demikian. Ini adalah merupakan sifat dari sifat-sifat para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka tidak mendahului Rasulullah SAW dalam masalah ini, tidak dengan akal mereka, tapi dengan apa? Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa hak Allah? Qala, Rasulullah menjawab, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Rasulullah SAW menjawab, apa hak hamba atas Allah? Apa hak Allah atas hamba? Apa itu? Yaitu
hendaklah kalian menyembah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Lihat, Rasulullah SAW memberi pelajaran yang bermakna, dua kata, tetapi kata ini mengandung agar manusia ini meneladani bagaimana para sahabat menerima dakwah tauhid. Padahal tahu Islam ini adalah agama tauhid. Dan para sahabat tahu bahwasanya Islam adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sebelumnya orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu berusaha menyakiti Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta kaum muslimin yang ada, dikarenakan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tetapi Rasulullah juga mengajarkan lagi kepada para sahabat agar apa? Memiliki kegembiraan dia menyembah kepada Allah. Kegembiraan seorang muslim agar dia menyembah hanya kepada Allah. Harusnya dia senang dan gembira. Dengan kegembiraannya dia tunduk dan patuh kepada Allah, dengan sujud dan taat kepada Allah, dan tidak ada satupun cara wasilah yang dimana wasilah ini untuk menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Sehingga dengan demikian apa balasan Allah terhadap orang-orang yang menguatkan akidah mereka, menjadikan keyakinannya dalam hidupnya ini? Apa balasan Allah? Lihat, Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa haqqul ibadi Allah, dan hak hamba atas Allah. Lihat, ala yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menghukum besok di akhirat orang-orang yang tidak menyebutkan Allah dengan segala sesuatu. Coba bayangkan kepada siapa yang tidak gembira? Siapa yang tidak senang ketika mereka mendengar janjinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka orang-orang yang tidak menyebutkan Allah? Dengan apa? Dengan siksaan api neraka. Tidak mengazab mereka di alam kubur, dan mereka akan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika hal yang demikian ini saking gembiranya Mu'ad, dia berkata, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasirun nas, apakah aku boleh untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Lihat, maukah, bolehkah aku beritahukan kabar gembira ini kepada manusia? Ikhwan fillah, kabar yang dimana menyenangkan hati seorang hamba, yang dengannya manusia berbondong-bondong sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun dalam hati terjauhkan daripada kesyirikan. Sekecil apapun amalan yang dia lakukan, dari jauh dari hal-hal yang dapat merusak amalan mereka, keyakinan mereka kepada Allah, menjauhkan dirinya dari sesuatu yang dia tidak bersandar kepada Allah, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, assalamualaikum jami'an. Tetapi Rasulullah mengatakan, qala la tubashirhum fayataqilu, jangan kau beritahukan kabar gembira ini, nanti mereka hanya cuma bertawakal. Apa itu? Dia tidak mau menambah-nambah pahala yang lainnya. Akhrajahu fi sahihaini, yang dikeluarkan oleh hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwan fillah, azzabikum jami'an. Karena kenapa? Seseorang wajibnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan orang yang
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian batalkan, janganlah kalian lenyapkan amal-amal kalian. Apa itu? Sesuatu amalan yang dimana Allah tolak dari amalannya. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha telah menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang dia beramal dalam sesuatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tolak. Apa maksudnya? Maksudnya ghairu maqbulin, maksudnya adalah amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hendaknya dia seru dengan penuh dengan ketakutan dan penuh pula dengan rasa semangat. Yad'una rabbahum, dan serulah Rabb kalian khaufan, dalam keadaan rasa takut, wa tama'an, dan penuh dengan apa? Tamak. Semangat atau penuh dengan kegiatan yang di mana ibadah yang kita lakukan ini menjadikan hasil yang sangat banyak. Apa itu hasilnya? Pahala yang sangat besar. Karena kenapa? Karena kualitas amalan yang kita lakukan. Ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan ayyukum wa aktsar amala, bukan yang paling banyak amalnya, tetapi ayyukum wa ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling banyak, yang paling baik amalnya. Yaitu apa? Amalan yang dimana amalan itu menjadikan kita akan mendapatkan manfaat akhirat. Oleh sebab itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, yang mereka tidak mencampur adukan iman mereka bidzulmin, dan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, ketentraman, ketenangan jiwa. Wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, man syahida ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, wahdah yang esa, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatul alqaha ila Maryam, dan kalimat yang telah disampaikan kepada Maryam, wa ruhun, dan ruh minhu yang ditiupkan kepadanya, wal jannata haqqun, dan bahwasanya surga itu benar adanya, wan nar haqqun, dan bahwasanya neraka itu benar adanya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali, akhrajahu
amal, walaupun berapapun amal yang dia kerjakan. Dengan syarat dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannahnya walaupun sedikit amal. Makanya kita tahu kualitas keakidah seorang muslim. Kalau ada seorang muslim yang dia masih bersandar selain Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, maka ketahuilah bahwasanya akidahnya ini masih perlu banyak belajar lagi dan banyak-banyak istighfar kepada Allah terhadap apa yang dia kerjakan. Misalnya dalam masalah kesyirikan ini yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, yang melanda kaum muslimin. Ya. Apabila ini antum masih ada yang melakukannya, antum kalau memiliki suatu kegiatan, pernahkah antum melihat ada cabai ditusuk, bawang merah dan bawang putih ditaruh di dapur? Pernah lihat? Tujuannya apa? Saya mau tanya sama antum, tujuannya apa? Hah? Nalar hujan. Tujuannya apa? Ini antum. Saya tanya sama antum, tujuannya apa? Apakah hal yang demikian ini menjadi semangat kita untuk sujud kepada Allah? Padahal tadi ayat sudah kita jelaskan di dalam surat antum, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan maf'ul bihnya, iyyaka na'budu, iyyaka didahulukan maf'ul bihnya. Na'budu fi'il dan fa'ilnya diakhirkan. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Antum baca sholat setiap hari, wajibin. Berapa kali surah Al-Fatihah? 17 kali. Itu sholat fardu, belum sholat nafilah, sholat sunnah yang lain. Coba ya kan. Kenapa tidak mengambil kualitas dalam ibadah kita, memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu ya Allah aku bertolongan? Masih ada jalan cara sesuatu minta selain kepada Allah. Atau juga ketika anak kita sakit panas yang tidak kunjung sembuh, datang ke dokter juga belum dengan izin Allah, dengan belum kesembuhan. Banyak di antara kaum muslimin masih cari jalan wasilah. Datang ke mana? Orang minta suwuk dan lain sebagainya, minta mantra-mantra yang lain. Belum lagi yang lainnya. Kalau kita lihat dari perjalanan yang ada ini, rusak amalan mereka. Padahal dia menyembah hanya kepada Allah, tapi di sisi lain dia minta menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azan wa jami'ah. Maka hal yang demikian ini adalah merupakan bagian daripada tandingan-tandingan yang dimana tandingan itu untuk meminta sama-sama kepada Allah dan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin, ay minal musyrikin. Lihat, wala tad'u, dan janganlah kalian berdoa atau janganlah kalian meminta min dunillah, kepada selain Allah, ma la yanfa'uka, yang selain Allah ini tidak dapat memberikan manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan tidak pula dapat memberikan mudarat kepadamu. Allah yang
tidak lain adalah dia tidak dapat berikan manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan tidak pula dapat berikan mudarat kepadamu. Lihat, baik fa'alta, maka jikalau kalian berbuat demikian, fa innaka minadz zalimin, maka sesungguhnya kalian adalah termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Bahkan dapat ancaman orang-orang yang seperti ini apabila mereka tidak segera bertaubat kepada Allah selama hidupnya. Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillah nida dakhalan nar. Barang siapa yang dia mati dan dia masih menyeru atau berdoa meminta kepada selain Allah sebagai tandingan, dakhalan nar, maka dia akan dimasukkan Allah dalam neraka. Hanya harus pahami qadibidin untuk senantiasa kita benar-benar menjaga akidah kita dari hal-hal yang dapat membatalkan amal-amalan. Lihat dalam ayat yang lain, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 20 dan 21. Apa kata Allah? Walladzina yad'una min dunillah, dan orang-orang yang menyeru atau dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Siapa mereka ini yang diseru? Kebanyakan orang-orang yang telah mati. Pohon-pohon yang besar, batu-batu yang besar, leluhur-leluhur yang ada di jembatan, leluhur-leluhur yang dipanggil, yang mereka semua telah mati. Lihat kata Allah, la yakhluquna syai'a, mereka itu tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amwatun, benda-benda mati itu, ghairu ahyain, tidak bisa menghidupkan, wa ma yashkuruna ayyana yub'atsun, dan mereka siapa itu benda-benda mati tidak mengetahui pengikut-pengikut mereka kapan dibangkitkan. Tidak mengetahui kapan mereka, orang-orang yang telah mati yang diikuti dahulunya, pengikut-pengikutnya tidak tahu kapan dia dibangkitkan. Kenapa masih juga dimintai pertolongan? Ikhwan fillah, azalukum jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya orang-orang yang mati itu tidak dapat mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil quburi, dan engkau tidak didengar oleh orang-orang yang ada di dalam kubur. Makanya jangan minta doa kepada orang yang mati. Tapi mendoakan orang mati boleh enggak? Nah, jangan salah pengertian. Mendoakan dan minta doa ini harus dipengertian, digarisbawahi. Kalau mendoakan orang mati boleh enggak? Boleh. Itu anjuran kita sama kaum muslimin. Mana dalilnya? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doanya. Jadi mendoakan orang yang mati itu boleh. Doakannya untuk orang muslim atau orang kafir? Yang di sini yang dibolehkan? Hah? Yang muslim mendoakan orang kafir yang mati boleh enggak? Walaupun orang tuanya boleh enggak? Enggak boleh. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini
meminta berkah dari orang yang mati, meminta keberkahan dari orang yang mati dengan dipanggil ya fulan, engkau dulu adalah orang yang soleh, engkau dulu adalah orang yang baik di dunia ini, engkau adalah mursyid kami, dipanggil namanya ya fulan, ya syekh, tolonglah saya ya syekh, saya ini orang miskin ya syekh, buatkanlah mintakanlah doa kepada Allah agar aku jadi orang kaya. Dia berdoa, doakan agar saya jadi orang kaya. Padahal dia sudah mati. Mendengar saya mati? Tidak. Ini adalah berdoa kepada selain Allah, walaupun mereka mengatasnamakan ibadah kepada Allah, tapi mereka perantara kepada selain Allah. Dan ini adalah kesyirikan, syirik akbar. Apakah ada hal yang demikian kaum muslimin? Banyak kaum muslimin masih melakukannya. Maka hal yang demikian begini, inilah tujuan dakwah yang mengajak manusia agar mereka kembali kepada Rabbnya, menjauhkan dari kesyirikan yang ada, menjauhkan dari sesuatu yang dapat rusak amal mereka, agar supaya manusia hidup di akhirat dalam keadaan tunduk kepada Allah dengan keberkahan surganya. Dan di dunia ini dia cari amal itu untuk bekal dia kematian dan akhiratnya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, kuatkan akidah, belajar agar supaya kita paham agama ini. Inti dari amalan kita adalah patokannya di tauhid kita, akidah kita. Seberapa banyak amalan yang kita lakukan, kalau kita masih menyebutkan Allah, pastikan amalan kita nantinya di akhirat akan menjadi amalan yang sia-sia. Tapi sekecil apapun amalan yang kita lakukan di dunia ini, sedikit apapun amalan itu, tetapi Allah ridho, Allah akan masukkan kita dalam surganya. Karena kenapa? Karena kita tidak menyebutkan Allah sekecil apapun di muka bumi ini. Mudah-mudahan mukaddimah pembahasan kita bertauhid ini memberikan manfaat kepada kita, semangat kita untuk terus menuntut ilmu dan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza, dan kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.